Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus saya ingin mengucapkan selamat datang. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Jika ada, boleh dengan hormat saya minta tangannya diangkat. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada, 1, 2, ada lagi 3. Mari kita beri kemuliaan, saudara, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri sambutan yang meriah. Sekali lagi mari kita beri sambutan yang meriah. Untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Welcome to the Happy Family Center. Satu gereja yang punya moto Changing the World Through Family. Mengubah dunia melalui keluarga. Dan menjalankan melalui visi menjadi gereja yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Melalui pengajaran, teaching, melalui penyembahan, worship, melalui misi, mission, dan melalui pemuritan discipleship. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap bulan gereja ini memiliki subtema yang mengarahkan tema khotbah-khotbah dari para hamba Tuhan. Dengan satu tujuan supaya kita mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan yang terarah, sistematis, dan sungguh menumbuhkan kita. Bulan ini Oktober, Pak Hani sebagai gembala memberikan satu subtema yang indah, Creating Your Happiness. Membangun, menciptakan kebahagiaan. Ada berbagai macam cara saudara orang ingin ciptakan kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara percayalah, begitu banyak orang sudah mencoba mencari dengan kekuatan sendiri, mereka gagal. Kalau kekayaan adalah segala-galanya bisa membuat orang bahagia, mengapa Michael Jackson saudara yang begitu kaya, begitu populer, juga sudah mengakhiri hidupnya dalam usia yang masih sangat muda. Banyak nama yang kita bisa lihat sudah di sekeliling kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan tema God's Way of Happiness. Cara Allah untuk membawa kita bahagia. 2 minggu lalu saya menyampaikan saudara dari Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dari khotbah Yesus di atas bukit. Ya, kalau sudah ingin memilikinya, sudah bisa nanti dapatkan CD atau DVD khotbahnya di corner. Dan saudara, hari ini saya ingin bawa saudara untuk melihat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang kelima. Mari kita melihat saudara satu ayat ini, kita membaca dengan suara yang keras bersama-sama, lalu kita mengaminkannya. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang kelima. 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan dengan setia melakukan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang memiliki pembawaan dalam hal temperamen. Ya. Saudara, dunia psikologi, ilmu jiwa menyimpulkan 4 temperamen ini dan kita juga bisa lihat perwujudannya dalam hidup keseharian kita. Temperamen yang pertama disebut kolerik. Biasanya saudara orang yang punya temperamen kolerik ini keras. Orangnya punya jiwa pemimpin. Kelebihannya kalau dia punya satu sasaran, tujuan, kemauan dalam hidup, wah dia pasti ingin mencapainya. Tapi sudah setiap temperamen pasti ada kekurangan. Kekurangan dari orang yang punya temperamen kolerik, orangnya keras, kasar, mau menang sendiri, suka marah ya karena juga sudah dia pingin semuanya ikut pimpinannya, perintahnya. Itu sebabnya seringkali dia juga tidak sabar. Dan temperamen yang kedua, saudara, temperamen yang ceria, ramah, di mana aja ada orang tipe temperamen kedua ini yaitu sanguin. Ya, saudara sekalian kita bisa lihat itu kalau di Alkitab seperti Petrus. Orang ini punya kelebihan yang luar biasa, sedih pun tidak kelihatan.
Saudara baru kenal 5 menit udah seperti orang kenal 5 tahun. Dia bisa bicara dengan siapa saja, topik apa saja. Ya, orang ini selalu jadi raja dan ratu pesta. Kalau nggak ada dia, saudara pergi rasanya sepi gitu ya. Tapi orang tipe ini juga punya kelemahan. Kekurangannya mudah membuat janji, tapi mudah melupakan. Ya, janji-janji seringkali tinggal janji. Saking ramenya ramah, semua dia janjiin, tapi sudah belum tentu ditepati. Lalu kemudian saudara dia juga temperamen yang kadang-kadang kurang tepat waktu, suka telat. Ya. Yang ketiga sudah ada temperamen yang disebut melankolis. Nah orang ini sangat berhati-hati ambil keputusan itu lama ya. Ngomong juga dia atur supaya jangan salah. Bapak Ibu saudara, kebalikan dengan tipe temperamen sanguin. Ngomong dulu baru oh ya salah ya. Tapi kalau melankolis ini hati-hati sudah kalau dia mau buat liburan. Waduh udah beresin koper mungkin dari cukup lama ya. Karena apa? Perfeksionis orangnya. Dan biasanya banyak pekerjaan yang besar dilakukan oleh tipe melankolis ini. Tetapi kekurangan tipe orang ini apa saudara? Sulit memaafkan orang ya. Karena apa sudah dia kepingin perfect, dia juga hati-hati gak mau menyakiti orang. Itu sebabnya kalau dia disakiti, waduh dendamnya sulit sekali sudah untuk dilepaskan. Itu tipe melankolis. Tipe yang keempat ini tipe cinta damai. Orangnya cuek, acuh tak acuh, yaitu tipe flegmatis. Kalau ada kebakaran dia bilang, oh ada kebakaran. Untung bukan di sini. Gitu sudah ya. Orang yang gak mau ribut ya. Dia tidak punya musuh. Kalau disakiti gampang sekali memaafkan, mengampuni. Saudara-saudara sekalian semua tipe temperamen ini tentu tidak ada yang sempurna. Ada yang menonjol satu, ada yang dua, ada yang gabungan. Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi hari ini saya ingin membawa saudara melihat satu temperamen yang luar biasa. Sudah mungkin bertanya, Bu, temperamen Yesus yang mana? Temperamen Yesus sempurna. Tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, jika kita mau berbahagia, kita bisa diubahkan. Temperamen kita, keburukan, kelemahan, kekurangan kita bisa ditekan sedemikian rupa. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian perubahan hidup dalam karakter akan menghasilkan perubahan hidup di dalam gaya hidup lifestyle. Dan itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan sejati. Hari ini dasar firman yang saya ambil saudara di dalam ayat 5 Matius 5. Firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang lemah lembut. Bapak Ibu saudara karakter lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai. Karakter lemah lembut bukan kelembutan seperti Putri Solo ya yang lembut bukan. Ada putri-putri perempuan-perempuan yang kelihatannya lemah gemulai hatinya bisa keras. Bukan itu saudara. Bahasa asli yang dipakai lemah lembut bahasa Yunaninya adalah praus. Yang sudah sekalian memiliki satu konotasi yang hampir sama dengan karakter temperamen rendah hati. Hari ini kita akan melihat sudah bahwa temperamen karakter yang sangat sempurna dalam hal lemah lembut dan rendah hati dimiliki oleh Kristus. Mari kita melihat di dalam Injil Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lemah lembut identik dengan rendah hati. Saudara sekalian dan karakter ini hanya dimiliki oleh Yesus Kristus secara sempurna. Sempurna. Itu sebabnya jika kita merindukan sudah memiliki karakter yang lemah lembut, tidak bisa tidak. Kita harus terus menerus dipenuhi dengan Kristus Yesus.
Karakter ini juga saudara dihasilkan jika kita terbuka dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 23. Kita membaca salah satu buah roh adalah kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan di dalam bahasa asli kelemah lembutan pakai kata benda atau noun dari praotes. Dan itu sejajar sudah dengan kata sifat praos. Yang tadi dipakai sudah di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima. Nah sudah, karena karakter lemah lembut ini sempurna ada pada Yesus, maka kita perlu menyoroti sudah apa yang dikatakan oleh Yesus. Tadi di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini tidak mudah dipahami oleh kita orang bukan Yahudi. Mengapa untuk bisa menjadi lemah lembut? Kita harus, kalau belajar dari Yesus kita memahami. Tetapi kenapa kita harus memikul kuk yang dipasang oleh Yesus? Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil Matius ditulis khususnya bagi orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus ketika berbicara ini, orang Yahudi pasti langsung paham. Ketika dia berkata, belajarlah daripadaku, pikulah kuk yang kupasang. Apalagi sudah ketika dia melanjutkan di ayat 30 Matius 11. Firman Tuhan berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak. Saudara-saudara sekalian, buat orang Yahudi ini merupakan satu pemahaman. Sebab bagi mereka kuk artinya adalah satu beban. Itu adalah satu peraturan, satu hukum. Saudara sekalian yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan 10 perintah. 10 perintah Tuhan. Tetapi orang Yahudi saudara mempelajarinya, mengembangkannya. Sehingga mereka punya 613 perintah yang harus ditaati. Bayangkan saudara, perintah yang sangat berat. Itu sebabnya Yesus berkata, pikulah kuk yang aku pasang. Kalau kamu pakai kuk yang dipasang oleh hukum Taurat, tidak ada yang bisa mengangkatnya, enggak ada yang bisa. Coba kita lihat sudah di dalam Kisah Rasul 15 ayat 10. Kalau demikian mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Jadi saudara, orang Yahudi udah tahu apa yang dimaksudkan kuk. Ini adalah hukum Taurat. Dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Coba sih kita lihat kuk itu apa saudara. Coba perlihatkan gambarnya. Supaya saudara tahu, nah ini kuk. Bapak Ibu Saudara, kuk adalah satu alat yang biasa dipakai untuk mempersatukan 2 lembu atau 2 ekor kerbau untuk bisa membajak. Sebab sudah kalau sapi disuruh bajak sendiri jalan gak mungkin kan, namanya juga sapi. Dan kalau hanya satu saja saudara ditaruh satu bajaknya, maka hasilnya tidak maksimal. Itu sebabnya saudara sekalian perlu ada 2 ekor sapi, 2 ekor kerbau. Nah seperti ini. Disatukan dengan kuk.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu gambaran yang luar biasa. Waktu Yesus berkata, belajarlah daripadaku, pikulah kuk yang kupasang. Saudara, kita tidak sendirian seperti tadi gambarannya, coba ya, perlihatkan lagi. Kita tidak sendirian, tetapi sudah di sebelah kita adalah Kristus. Itu sebabnya kenapa Yesus berkata, kuk yang aku pasang itu ringan. Bebannya menjadi ringan. Kita tidak lagi, saudara, hidup di dalam peraturan-peraturan yang membebani kita, memberatkan kita. Karena Kristus hidup di dalam diri kita. Roh Kudus menguasai hidup kita. Dia bersama dengan kita. Sehingga bebannya tidak menjadi berat. Amin, saudara. Hukum yang kita lakukan adalah hukum kasih. Bukan lagi peraturan-peraturan dikatakan yang kaku dan mematikan. Bapak Ibu Saudara, dari situlah kita akan bertumbuh di dalam karakter yang lemah lembut. Kata prau selanjutnya juga merujuk pada binatang yang sudah dijinakan atau sudah dikendalikan sehingga dia punya penundukan diri yang penuh kepada sang tuan. Saudara lihat kuda liar. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dia dijinakan. Bagaimana saudara sekalian dia dikontrol. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah dia dikendalikan ada kekang. Maka pengendaranya, saudara, dia bisa mengarahkan kuda itu sesuai dengan keinginannya. Tuhan menghendaki kita, Bapak Ibu Saudara, untuk membiarkan Yesus memasangkan kuk atas kehidupan kita. Bersama-sama untuk menjalankan peraturan. Menjalankan perintah yang bukan mengikat kita, tetapi justru memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum kasih yang dijalankan dengan kekuatan Kristus menjadi tidak berat. Karena di dalamnya ada kasih. Amin, saudara. Saya dulu punya teman saudara orang sekarang menikah dengan orang Hong Kong. Dulu waktu dia masih di Bandung bersama dengan saya jadi guru sekolah minggunya, guru remaja. Saya pernah mengajar di gereja K.Im Tong. Ya, kalau ada di antara saudara yang tahu. Nah, saya mengajar sampai kemudian saudara anak ini tumbuh dewasa dan dia menikah dengan orang Hong Kong setelah beberapa saat kerja di Surabaya karena suaminya chef. Lalu kemudian krisis moneter tahun 98 ya, pindah ke Hong Kong. Saudara, pada waktu teman saya ini hamil, dia ngidam. Ngidamnya aneh, saudara. Dia ngidam buah ceri ya, tetapi yang ada batangnya dan ada daunnya. Waduh, susahnya setengah mati. Ya, apalagi tidak musim. Ini buah luar negeri. Dia waktu itu hamil di Indonesia. Jadi bayangkan gimana sudah ya. Hamil di Indonesia, Indonesia tidak menghasilkan buah ceri, ini buah luar negeri. Tapi dia bilang, saya kepingin sekali buah yang ada batangnya, ada daunnya. Saudara bisa beli buah ceri yang sudah ditaruh di toples ya, yang bulat-bulat jadi merah, gampang kalau itu sudah diawetkan. Tetapi sudah suaminya zaman dulu belum ada shopping online, kalau sekarang udah bisa shopping online. Dulu belum ada sudah, dan luar biasa sekali. Suaminya mengupayakan sampai mendatangkan buah ceri yang ada batangnya, yang ada daunnya. Persis seperti yang diidam-idamkan oleh istrinya yang lagi ngidam. Bapak Ibu Saudara, waktu saya dengar cerita ini saya berkata, waduh luar biasa ya. Kamu kok bisa, kenapa? Iya ini buah cerinya sih harganya gak seberapa. Yang jauh lebih mahal adalah biaya pesawat mendatangkan buah cerinya. Bapak Ibu Saudara, dan suaminya dengan enteng berkata, iyalah gak susah. Gak ada yang berat buat istri saya. Kenapa sudah? Karena saya mencintai dia. Itu lebih dari jawaban. Betul saudara?
Cinta membuat apa saja yang dilakukan tidak ada yang berat. Di sini kalau ada istri-istri mulai merasa sebel melakukan tanggung jawab pekerjaan sebagai seorang istri. Wah, itu ciri-ciri apakah cinta saudara mulai luntur. Ya, cerewet, jorok, gini, sana ngurus sendiri, ini sendiri. Wah, ya. Atau sebaliknya suami terhadap istri. Kalau merasa bahwa istrinya sudah permintaannya sangat banyak, tuntutannya sangat banyak. Wah, saudara juga harus tanya. Dulu saudara tuntutannya mungkin sama. Tetapi apa yang membedakan? Dulu cintanya menggebu-gebu. Sehingga apa saja yang diminta tidak ada yang berat. Tanggung jawab sebagai seorang suami, istri tidak berat jika ada cinta di dalamnya. Amin saudara. Itu sebabnya Yesus juga berkata, perintah-perintahnya tidak berat jika kita melakukannya dengan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita melihat contoh yang kedua. Belajar lemah lembut kalau tadi adalah dari Yesus. Dengan cara kita memberikan diri kita memikul kuk bersama Yesus. Menjalankan peraturan hukum kasih bersama Yesus tidak berat. Sehingga kita akan diubahkan dari hari ke hari menjadi seorang yang lemah lembut. Di Amerika saudara sekalian, kita mengenal salah satu presiden yang sangat rendah hati. Presiden yang cukup rohani. Karena di tengah segala persoalan dia biasanya datang kepada Tuhan berdoa, buka Alkitab. Nama presiden itu Abraham Lincoln. Bapak Ibu sudah tahukah kalau sudah membaca riwayat hidup Abraham Lincoln, menarik sekali. Pada waktu dia masih muda dia belajar hukum. Dan dia menjadi pengacara muda. Untuk dia bisa meningkatkan karirnya, dia tidak segan-segan belajar dari pengacara-pengacara senior. Salah satu pengacara senior yang dia kagumi bernama Edwin M. Stanton. Satu kali saudara dia hadir dalam satu persidangan yang dipimpin oleh Edwin M. Stanton. Dia ingin minta waktu sebentar untuk bisa berkonsultasi dengan pengacara senior ini. Tetapi saudara waktu pengacara senior ini ketemu sama Abraham Lincoln, dia buang muka. Dia bilang sudah sama sekretarisnya, ajudannya, dia berkata begini. Suruh anak muda itu keluar. Aku tidak akan berurusan dengan seekor monyet kaku seperti dia. Waduh, penghinaan yang secara sengaja sangat menyakitkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Lincoln luar biasa. Dia tidak marah walaupun dia sangat malu. Dia tetap bertahan di tempat itu. Dia tetap berusaha tenang. Dia mengikuti sudah jalannya persidangan itu. Dan dia kagum. Bagaimana akhirnya pengacara ini bisa memenangkan kliennya. Dengan cara yang sangat cerdas sekali. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tahun berganti tahun, hidup manusia seperti roda. Lincoln akhirnya terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Itu terjadi pada tahun 1861. Dan ketika saudara sekalian Presiden Abraham Lincoln mempersiapkan menteri-menteri dan orang-orang yang akan membantu dia untuk memerintah Amerika, mengatur Amerika. Apa yang dilakukan oleh Abraham Lincoln? Salah satunya dia memanggil Edwin M. Stanton. Dia berkata orang ini memang punya perangai yang kurang baik. Orang ini memang sangat kritis, suka menghina. Tetapi saya lihat ada kelebihan yang luar biasa. Dan akhirnya Edwin M. Stanton diangkat menjadi sekretaris perang. Potensinya luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Edwin M. Stanton tidak pernah menyangka. Kalau dia yang pernah melukai hati Abraham Lincoln, dipilih menjadi sekretaris perang. Pada waktu Abraham Lincoln meninggal dunia, Edwin M. Stanton memberikan satu komentar. Abraham Lincoln adalah mutiara milik peradaban dunia.
Hanya orang yang berkarakter rendah hati dan lemah lembut seperti Abraham Lincoln, yang sungguh mau memaafkan, mau bangkit dan berhasil mengatasi penghinaan atas dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, buat Abraham Lincoln, rendah hati, lemah lembut adalah satu pilihan, bukan satu paksaan. Bagaimana dengan kita? Saya ingin mengambil contoh yang kedua, seorang yang bernama Musa. Mari kita melihat di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3. Firman Tuhan berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Alkitab menjelaskan ini. Tidak ada orang yang lebih lembut hatinya daripada Musa. Tapi saya ingin bedakan kelemah lembutan Tuhan Yesus dan Musa. Apakah Musa dilahirkan memang seorang yang lembut hati? Tidak. Aslinya Musa adalah seorang pemarah. Seorang yang sombong sekali. Seorang yang suka main hakim sendiri. Mana buktinya? Coba kita baca Keluaran 2 ayat 11-14. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Disembunyikan mayatnya dalam pasir. Kalau Musa seorang yang lemah lembut, tidak mungkin. Ya, cara seperti ini, dia main hakim sendiri, main tangan sendiri, dia bunuh, gak mungkin. Ayat 13, ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu. Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Kelemah lembutan di dalam diri Musa adalah merupakan hasil proses kehidupan yang sulit. Itu sebabnya saudara bisa pilih. Saudara mau betul-betul memberi diri dipimpin Roh Kudus, belajar lemah lembut dan rendah hati. Atau saudara dipaksa oleh keadaan yang sulit, oleh persoalan, oleh masalah penderitaan, sampai terpaksa jadi lemah lembut dan rendah hati persis kayak Musa. Firman Tuhan berkata, sudah dia jadi sangat takut, nyawanya terancam. Dia melarikan diri pergi ke padang gurun. Melarikan diri ke tempat yang sunyi. Menyebabkan dia punya gaya hidup berubah 180 derajat. Yang biasanya di istana penuh dengan dayang-dayang, penuh dengan kemewahan, fasilitas. Jangan lupa saudara, dia anak angkat putri Firaun. Wah, dia bisa dapatkan fasilitas anak raja. Sekarang di padang gurun. Biasanya kalau saya aplikasikan hidup sekarang, biasanya remote-nya banyak. Masuk udah AC. Sekarang AC-nya di mana sudah? Hidup di padang gurun yang ada panas dan sangat panas. Malam dingin dan sangat dingin. Enggak ada dayang, enggak ada pegawai, enggak ada pelayan. Tidak ada keluarga, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekayaan, tidak ada kehormatan. Enggak punya posisi. Temennya kambing, domba tiap hari lihat bulan, bintang, matahari, lihat pasir, lihat gunung. Cuma itu aja, bayangkan. Dan itu bukan dialami setahun, 2 tahun, 4 tahun, 40 tahun. Dan waktu selama itu cukup untuk menghancurkan kesombongan. Menghancurkan kekerasan di dalam diri Musa. Sehingga tujuan Tuhan untuk memakai Musa berhasil. Tapi melalui proses kehidupan. Bagaimana dengan saudara? Berapa banyak sudah kita dipaksa oleh keadaan. Dulu kaya, sombong luar biasa. Waktu udah habis,
rendah hati. Dulu sudah masih sehat, waduh sombong. Waktu udah sakit-sakitan, rendah hati. Cenderung minder saudara ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pilihan ada pada kita. Kalau kita mau belajar sebelum Tuhan izinkan melalui penderitaan. Kita memberi hidup ini lemah lembut, taat, rendah hati. Musa sudah sekalian menjadi seorang yang lemah lembut. Yang kedua itu juga hasil hidup yang sepenuhnya 100% bergantung pada Tuhan. Gimana tidak 100% bergantung pada Tuhan? Dia memimpin saudara kurang lebih 2,5 juta orang ada di padang gurun. Tidak ada makanan, enggak ada pasar, tidak ada sawah, tidak ada pabrik, tidak ada apa-apa, sapi enggak ada saudara. Dari mana saudara? Bergantung penuh Tuhan tiap hari turunkan mana dari surga. Air enggak ada, aqua, enggak ada PAM, perusahaan air minum, enggak ada. Boro-boro kulkas, enggak ada air. Air kalau pas ada di padang gurun ada mata air, baru ada air. Bayangkan bagaimana dia tidak bergantung 100%. Tidak ada tempat tinggal yang permanen. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari mereka hanya mengikuti kompas Allah sendiri. Tidak ada tujuan yang pasti. Kalau orang Israel tanya, besok mau kemana? Musa menjawab, enggak tahu, nanti tunggu bos ya di atas ngomong. Bayangkan, dipaksa oleh keadaan untuk membuat dia bergantung 100%. Saya pikir-pikir saudara, hidup hari ini tuh enak sekali. Saudara sakit kepala tinggal ambil Paramex, sembuh, Panadol, lupa berdoa. Saudara sakit apa ke dokter, lemes sedikit minum vitamin. Coba bayangkan sudah di padang gurun. Ya, enggak ada makanan, enggak ada minuman, enggak ada tempat tinggal, mau tidak mau. Hidup yang bergantung 100%. Membuat Musa betul-betul belajar lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian. Lemah lembut bukan berarti tidak pernah marah. Waduh, orang itu enggak pernah marah ya. Salah juga kalau saudara enggak pernah marah. Ya. Saudara, lemah lembut adalah satu karakter. Bisa marah saudara pada saat yang tepat. Terhadap satu persoalan yang tepat juga. Coba kita lihat apa yang dilakukan Musa, Keluaran 32. Keluaran pasal 32 ayatnya yang ke-19. Dan ketika ia dekat perkemahan dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya, dipecahkannya pada kaki gunung. Wah, marah ini. Musa diperintahkan Tuhan naik ke atas gunung Sinai. 40 hari. Tuhan tulis dengan tangannya sendiri mengukir di atas loh batu 10 perintah Tuhan. Orang-orang yang dibawa tidak sabar. Orang Israel tanya sama Harun, mana Musa? Sabar, enggak sabar, hati-hati. Bapak Ibu Saudara, saya sudah banyak melihat rumah tangga hancur karena tidak sabar. Saya sering kali menasehati istri-istri yang suaminya sedang ada masalah. Apakah itu selingkuh, keras dan sebagainya. Saya suka sabar Bu, Ibu berdoa, sabar, 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 sabar ada batasnya. Tapi memang itu jalan keluarnya, sabar. Saya melihat saudara ketika orang membuat keputusan ketika tidak sabar, banyak salahnya. Demikian juga di dalam dunia usaha. Saudara kalau tidak sabar, ada banyak keputusan yang keliru. Anak muda yang tidak sabar menikah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang bilang, Bu saya mah udah kesabaran gak kawin juga ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, daripada kita cepat tidak sabar lalu salah, saudara akan menyesalinya. Saudara pernah dengar cerita bagaimana sebuah helikopter, saudara tiba-tiba di tengah perjalanan mesinnya mati. Pilotnya berkata, waduh sorry ini mesin mati, kita harus mendarat secara darurat ini. Saya hanya menyediakan 3 parasut.
Sementara pilot satu, saudara ada 3 orang, berarti kurang 1. Pilotnya berkata, sorry ya saya ini orang penting sekali, saya selamatkan diri dulu, dia udah terjun. Yang kedua saudara pengusaha berkata, sorry saya udah janji bisnis, dia cepat-cepat turun juga. Tinggal 1 pendeta dan 1 anak SMP. Saudara sekalian pendeta berkata, nah Bapak udah umur 50-an, udah banyak melayani Tuhan. Dan Bapak juga tahu kalau pesawat ini jatuh, pasti Bapak pulang ke rumah naik ke surga. Udah kamu aja, kamu masih kecil, kamu sekolah, masa depanmu masih panjang. Anak SMP berkata, Pak kita bisa selamat sama-sama. Kenapa? Sebab tadi pengusaha buru-buru, tidak sabar. Yang diambil adalah tas ransel saya. Ya, bukan parasut. Bapak Ibu banyak ketidaksabaran membuat orang bisa mengalami kehancuran. Saudara diceritakan satu kali ada seorang raja yang punya 10 anjing yang sangat galak sekali. Dan memang anjing ini dilatih untuk menghukum orang yang bersalah. Dilemparkan ke kandang anjing untuk dicabik-cabik dan dibunuh. Pada suatu kali seorang menteri yang sudah sangat setia, saudara sekalian bekerja melayani raja sudah 10 tahun. Dia melakukan sedikit kesalahan. Tapi raja sangat marah. Dan raja memerintahkan supaya menteri ini dihukum, dilemparkan ke kandang anjing yang sangat ganas itu. Menteri berkata, Paduka, saya sudah mengabdi 10 tahun. Tetapi Paduka tega menghukum hamba hanya karena kesalahan kecil. Bolehkah hamba minta penundaan hukuman 10 hari saja? Sang raja berpikir, dia pikir ya gak apa-apa lah 10 hari dia mungkin mau makan enak, mau pamit-pamit sama teman-teman, ya oke lah 10 hari. Sang raja mengabulkan. Apa yang dilakukan oleh sang menteri? Dia bergegas pergi ke kandang anjing. Dia minta izin sudah kepada penjaganya, saudara, untuk merawat anjing-anjing yang ganas itu. Pegawainya, pengawal anjing itu karena sudah dapat izin dari raja dipersilahkan. Apa yang dilakukan sudah oleh menteri ini, setiap pagi dia datang saudara ke kandang 10 anjing yang ganas ini. Saudara, dia kasih makan, dia dekati, dia bergaul. Beberapa kali memang dia coba digigit tapi dia terus benar-benar mendekati. Bersikap ramah, memberi makanan. Sampai akhirnya 10 anjing ini mau dimandikan oleh menteri ini. Waktu eksekusi pun tiba, 10 hari sudah berlalu. Anjing-anjing sudah sekalian yang biasanya memakan siapa saja yang dimasukkan ke dalam kandang. Tapi hari itu raja bingung. Sebab ketika sang menteri dimasukkan, tidak ada 1 anjing menerkam menteri ini. Raja berkata, apa yang kamu lakukan? Sang menteri berkata, Tuan, saya telah mengabdi pada anjing-anjing ini selama 10 hari. Dan mereka tidak lupa jasa-jasaku memberi makan dan juga memandikan mereka. Raja tersentuh, terharu sampai dia meneteskan air mata. Dia sadar bagaimana bawahannya sudah begitu setia melayani dia 10 tahun. Kesalahan yang kecil dia tidak sabar. Akhirnya sang menteri dibebaskan dari hukuman dan diampuni. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana kelemah lembutan, kerendahan hati, berbicara juga mengenai kesabaran, marah secara tepat. Marah secara tepat adalah marah terhadap kejahatan, marah terhadap dosa. Seperti yang dilakukan Musa ketika orang Israel ini berpaling kepada penyembahan kepada Allah yang hidup, tidak sabar. Disitulah Musa menjadi marah. Kita juga melihat Tuhan Yesus pernah marah kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 2.
Yohanes pasal 2 ayat 14 dan sampai 16. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yesus marah. Sebab bait suci, saudara, zaman dulu setiap orang yang tinggal walaupun jauh dari Yerusalem, pada waktu hari penting, hari raya, mereka datang ke bait Allah. Saudara, bandingkan dengan hari Minggu. Bandingkan saudara dengan hari-hari yang penting, hari ibadah. Sesibuk, sesulit apapun keadaan saudara, seharusnya kita tidak meninggalkan ibadah. Amin, saudara. Seharusnya kita tidak meninggalkan pelayanan karena itu penting. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan saudara sekalian, di dalam bait Allah terbagi dari ruang halaman, ruang suci dan ruang maha suci. Dan hanya orang-orang Yahudi yang boleh berada di dalam bait Allah. Di luar, saudara, itu adalah tempat untuk orang-orang non-Yahudi yang percaya agama Yahudi. Mereka gak boleh masuk. Bait Allah hanya untuk orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus sangat marah kepada pedagang-pedagang yang adalah orang Farisi, ahli Taurat, di mana sudah mereka berjualan, jualan kambing, lembu, kerbau. Kenapa? Karena orang Yahudi datang sudah untuk mempersembahkan korban. Tidak boleh ada cacat celanya. Itu sebabnya daripada repot-repot bawa pasti ada cacatnya. Lebih baik beli, pasti bagus yang di bait Allah. Tetapi harganya sudah dinaikkan sampai 10 kali lipat. Ini orang Yahudi. Dan di situ juga ada meja-meja penukar uang. Karena untuk membayar saudara mereka yang datang dari Persia, dari Media, enggak harus money changer, harus tukar uang Yahudi, uang shekel. Wah, itu pun money changernya dia benar-benar sangat tinggi sekali. Jadi ribut sekali, di mana di situ saudara di luar bait Allah, di halaman luar itu orang bukan Yahudi sedang berdoa sangat terganggu. Itu sebabnya saudara memahami kenapa Yesus marah. Karena tempat yang dipakai untuk berdoa bagi orang-orang non-Yahudi terganggu saudara oleh orang-orang yang berjualan seperti pasar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Yesus marah karena motivasi yang tidak benar. Karena mereka lebih mementingkan keuntungan uang daripada jiwa-jiwa yang sedang berdoa. Jadi Bapak, Ibu, sudah lemah lembut bukan berarti seorang tidak boleh marah. Justru jika ada dosa, jika ada kesalahan, saudara orang tua sudah lihat anak saudara mau masuk jurang, masa saudara bilang, ya udah jangan dimarahi, kita kan harus lemah lembut. Salah. Saudara mau lihat anak saudara mau masuk jurang, kita harus marahi dia. Kita harus tegur dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya kita belajar dari Yesus secara sempurna kelemah lembutan. Bagian yang terakhir firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Janji memiliki bumi memiliki dua pengertian, dua berkat. Yang pertama adalah memiliki langit dan bumi yang baru. Mari kita melihat 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Satu ayat lagi, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama yang sedang kita hidupi ini telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Bapak, Ibu, Saudara, jangan tidak percaya. Apa yang kita lihat sekarang di atas muka bumi ini. Ada daratan, ada lautan, ada langit.
Firman Tuhan berkata satu kali, langit dan bumi akan lenyap, akan dihancurkan. Tuhan akan menggantikannya dengan langit dan bumi yang baru. Itulah hidup yang kekal. Amin, saudara. Dan di tempat langit dan bumi yang baru tidak ada orang sombong masuk di sana. Kok bisa, Bu? Iya. Sebab kalau orang sombong bisa ada di langit dan bumi yang baru, iblis pasti tidak dijatuhkan. Betul? Iblis dijatuhkan karena kesombongannya. Itu sebabnya Bapak Ibu kita perlu semua menjaga hidup ini. Siapapun termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Karena kesombongan betul-betul adalah awal dari kejatuhan. Awal dari kehancuran. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya orang-orang yang lemah lembut. Hanya orang yang rendah hati. Dia yang akan mewarisi bumi. Bumi yang baru. Hidup yang kekal. Pengertian yang kedua memiliki bumi adalah menikmati hidup diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan kepada Abraham berlaku sebagian besar untuk kita. Amin, saudara. Janji untuk kita menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2-3. Janji untuk kita diberkati. Janji untuk dikatakan nama kita termasyhur. Kalau saudara baik, rendah hati, di mana-mana saudara punya teman, gak punya musuh. Janji untuk dikatakan menjadi berkat. Nah ini penting. Sasaran hidup kita bukan bahagia, bukan diberkati. Tetapi saudara sekalian, sasaran hidup kita sebagai orang percaya adalah menjadi seperti Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Amin. Kalau kita udah sampai kepada sasaran, belajar seperti Yesus menjadi lemah lembut dan rendah hati, maka rewardnya, akibatnya, resultnya, janjinya adalah diberkati. Bahagia, itu adalah bonus. Tapi jangan lupa setelah diberkati menjadi berkat. Kemarin saya lihat saudara sekalian satu berita yang luar biasa. Saudara yang suka nonton film India, ada seorang aktor yang terkenal, ganteng, namanya Shah Rukh Khan. Ya, saya tadi pagi lupa diingetin sama pemain musik. Saya bilang siapa tuh yang Shah Rukh Khan. Dia cuma lulusan SMP. Tetapi saudara, dia digelari doktor honoris causa. Bukan karena kepandaiannya. Dia aktor Bollywood. Betul ya, saya nggak sempat saya ini fotonya. Tapi saudara tahulah ya, Shah Rukh Khan. Dia dianugerahi doktor honoris causa dari Universitas Edinburgh. Kenapa saudara? Karena hidupnya yang menolong begitu banyak orang miskin. Hidupnya menjadi berkat. Dia mungkin bukan orang Kristen. Tetapi saudara, bukankah Yesus sering juga berbicara untuk kita belajar dari orang Samaria? Orang Samaria bukan orang Yahudi. Luar biasa. Saya baca bagaimana saudara dia dikasih jubah doktor. Dianugerahi satu gelar kehormatan yang tertinggi. Karena apa yang dilakukannya, dia tidak mabuk kekayaan, dia tidak mabuk ketenaran. Tapi dia pakai kekayaannya untuk menjadi berkat. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah tujuan hidup saudara adalah terus naik, terus tambah kaya, tapi tidak peduli dengan orang sekeliling kita? Hari ini Bapak Ibu Saudara kita melihat janji untuk memiliki bumi. Bukan hanya masuk surga hidup kekal. Tetapi janji diberkati untuk kemudian menjadi berkat. Amin saudara. Mari kita baca ayat terakhir janji Tuhan untuk orang yang rendah hati. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Luar biasa. Orang yang mewarisi negeri bicara orang yang pasti diberkati. Orang yang bisa menikmati hidup sementara dia ada di atas muka bumi ini.
tetapi bukan hanya berkat secara finansial. Tetapi firman Tuhan berkata orang itu akan bergembira, enjoy life, menikmati hidup. Karena ada kebahagiaan, ada kesejahteraan yang berlimpah. Amin saudara. Hari ini mari kita belajar hidup. Creating your happiness in God's way. Dalam cara Tuhan. Mari kita kejar karakter lemah lembut dan rendah hati. Izinkan Tuhan memproses hidup kita. Melalui keadaan yang sulit, melalui orang-orang di sekeliling kita. Untuk kita memiliki karakter lemah lembut dan rendah hati. Sehingga kita boleh menerima janji. Mewarisi bumi yang baru. Hidup kekal. Dan mewarisi hidup diberkati dan menjadi berkat. Sementara ada di atas muka bumi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.